zombie have to do? And when it breaks, it escapes and curses you. Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini memiliki genre horor komedi, jadi agak santai. Nah, bagi yang ingin menonton film zombie tapi tidak mau adrenalinnya terpacu, artinya film yang berjudul Death Before Dawn yang rilis pada tahun 2012 ini sangat cocok untuk dinikmati. Jadi film yang dibintangi oleh Devon Bostick ini menceritakan rasa penasaran beberapa anak muda yang menyebabkan sebuah guci yang berisi roh jahat keluar. Dan akibat kutukan yang mereka buat sendiri, menyebabkan orang-orang di sekitar mereka berubah menjadi zombie. Nah, mampukah mereka membatalkan kutukan tersebut sebelum fajar? Atau akankah kutukan tersebut terjadi selamanya? So, kita buka pintu teaternya. Film diawali dengan menampilkan seorang ayah dan anak yang bernama Casper sedang berada pada sebuah tempat yang berisi barang antik. Nah, di situ ayahnya mengatakan untuk tidak menyentuh apapun. Tapi karena mendapatkan panggilan dari guci tersebut, maka dia berusaha mengambilnya. Untung, ayahnya sempat menangkap guci tersebut saat terjatuh dari rak. Namun tiba-tiba ayahnya terpleset, lalu bangkit menjadi zombie. Dan scene beralih ke Casper yang sudah dewasa. Anjay. Di dalam kamarnya itu, dia ditelepon oleh kakeknya yang mengatakan bahwa kakeknya tersebut akan mendapatkan sebuah penghargaan dan diundang untuk menghadiri acara tersebut. Untuk itu, sang kakek meminta bantuannya untuk menjaga toko barang antiknya tersebut. Tapi Casper menolak permintaan kakeknya tersebut dengan mengatakan bahwa dia ada latihan football. Kemudian saat di dapur, ibunya membujuk Casper untuk menjaga toko kakeknya selama acara tersebut Kemudian saat di dapur, ibunya membujuk Casper untuk menjaga toko kakeknya selama acara tersebut berlangsung. Tapi Casper tetap menolak dan mengatakan dia masih trauma dengan kejadian masa kecil yang merenggut nyawa ayahnya di toko kakeknya itu. Lalu scene berlanjut di kampus. Nah, di dalam kelas kita diperkenalkan beberapa aktor yang bermain. Mulai dari Lucy yang merupakan cheerleaders, Becky sang calon fotografer, Charlotte yang ditaksir oleh Casper, dan Patrick yang merupakan kekasih dari Charlotte. Lalu Profesor Davy yang senang membuli Casper, dan Bert yang merupakan dosen muda kekasih Becky. Kemudian di luar kita juga diperkenalkan dengan Seth yang memiliki hobi berjualan cangkir unik. Kemudian Des yang jago main football. Di tempat itu mereka membicarakan pertandingan football yang akan dilaksanakan nanti malam. Namun karena melihat orang yang membawa piala mengingatkan Casper pada permintaan kakeknya tadi, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke toko kakeknya tersebut. Lalu di dalam toko, Casper mengatakan kepada kakeknya bahwa dia bersedia untuk menjaga tokonya, agar sang kakek bisa menghadiri acara penghargaan itu. Dan mendengar hal itu, sang kakek pun menjadi senang. Tapi sebelum berangkat, sang kakek memberitahu beberapa aturan di toko yang tidak boleh dilanggar oleh Casper. Pertama, jangan tutup toko saat masih jam buka. Kedua, pastikan toko terkunci saat dia pergi. Dan yang ketiga, jangan pernah mendekati apalagi menyentuh guci yang ada di atas lemari. Karena di dalam guci itu terkurung roh-roh jahat yang ditangkap oleh kakek buyutnya. Dan jika guci itu sampai rusak, maka roh-roh jahat tersebut akan keluar dan mengutuk mereka semua. Dan cerita kakeknya itu tentu saja membuat rasa traumanya kembali, walaupun akhirnya kakeknya menenangkannya. Kemudian tidak lama setelah sang kakek pergi, Charlotte dan Lucy datang ke toko tersebut untuk mengembalikan sebuah buku. Tapi Casper yang sedang menulis skrip untuk merayu Charlotte tidak menyadari kehadiran mereka sehingga menjadi kaget. Nah, saat pembicaraan canggung itu sedang terjadi, tiba-tiba Seth, Das, dan Becky datang. Lalu saat ditanya apa tujuan kedatangan mereka, Das mengatakan bahwa mereka ingin menemani Casper di tempat yang paling dia takuti. Tentu saja jawaban ini membuat Casper malu di hadapan Charlotte. Lalu Seth yang melihat guci tadi menyala malah menawarnya kepada Casper. Tapi sesuai perintah kakeknya, Casper mengatakan bahwa guci itu tidak untuk dijual, bahkan tidak boleh untuk disentuh.
Kemudian Patrick pun tiba-tiba datang di tempat itu dan mengajak Charlotte untuk pergi. Tapi Charlotte meminta waktu dengan mengatakan bahwa Casper akan menunjukkan kepada mereka sebuah guci antik. Nah, Casper yang tidak ingin Charlotte pergi terpaksa mengiyakan permintaannya. Biasanya memang gini kalau cowok baru jatuh cinta. Tapi coba kalau udah dapat 1000 alasan untuk menolak. Lalu saat Charlotte ingin memegangnya, ternyata guci tersebut terjatuh dan pecah. Dan di saat yang bersamaan, lampu pun menjadi padam. Tentunya hal ini membuat Casper panik dan mengatakan mengenai kutukan yang akan terjadi. Tapi mereka justru menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Seth malah mengatakan bahwa setiap orang yang bertatapan dengan mereka akan bunuh diri, lalu bangkit menjadi zombie. Dan jika di antara mereka ada yang tergigit, maka akan melakukan bunuh diri dan menjadi zombie juga. Charlotte menambahkan bahwa mereka yang dikutuk akan menjadi setengah zombie dan setengah setan atau disebut sebagai Zimon. Lalu Lucy juga menambahkan jika ada yang bisa merayu Zimon itu dan melakukan French kiss, maka Zimon tersebut akan menjadi budaknya. Seth menambahkan lagi bahwa kutukan itu akan dimulai pada pukul 10 malam. Dan Becky mengatakan bila mereka tidak dapat membalikan kutukan itu saat fajar, maka kutukan itu akan terjadi selamanya. Lalu tiba-tiba lampu menyala. Nah, sebenarnya tujuan mereka mengatakan hal-hal tadi hanyalah untuk menakut-nakuti Casper saja. Lalu setelah mereka semua pergi, Casper terpaksa memperbaiki guci tersebut dengan selotip dan meletakkannya kembali. Kemudian dia pun pulang. Singkat cerita di rumah, Casper yang sangat percaya bahwa akan terjadi sesuatu memutuskan untuk mengamankan kamarnya sampai malam pun tiba. Sementara itu di tempat lain, rupanya Becky sedang berkencan dengan dosennya. Dan di tempat lain lagi terlihat Seth yang sedang sibuk mengepek cangkir-cangkirnya. Sementara di lapangan, Lucy sibuk dengan tim cheerleadernya. Kemudian scene kembali pada Casper. Ibunya yang melihat tingkah aneh anaknya tersebut menanyakan apakah dia berada di bawah pengaruh narkoba. Nah, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 10 malam, maka Casper menjawab ibunya sambil menunduk agar tidak saling bertatapan. Dan hal ini justru membuat ibunya semakin yakin. Tapi saat waktu menunjukkan jam 10 lewat 1 menit dan tidak terjadi apa-apa, maka dia memutuskan untuk menatap ibunya. Dan memang belum terjadi apa-apa pada saat itu, kecuali pada mata ibunya. Lalu scene beralih pada Becky dan dosen mudanya. Di tempat itu, Bert yang baru saja mengajak Becky untuk lebih serius tiba-tiba terjun dari balkon. Namun saat didatangi, ternyata tubuhnya tidak ada di situ dan hanya terlihat seseorang yang berjalan di belakang Becky. Lalu karena mulai merasa aneh, maka Becky kembali ke kamarnya dan mengambil senjata. Pada waktu yang bersamaan di lapangan, Tony yang terkena kutukan setelah menatap Dash tiba-tiba menancapkan sebuah besi ke ulu hatinya. Tapi dia masih berjoget. Dan kekacauan pun mulai terjadi. Tapi Lucy dan Charlotte yang ada di tempat itu masih belum menyadari bahwa kutukan tersebut sedang terjadi. Sementara itu di rumah Casper pun mulai terjadi keanehan. Nah, di kamar mandi, dia menemukan ibunya yang terbaring di bathtub dengan tubuh tersetrum. Tapi tiba-tiba ibunya bangkit dan menyerangnya. Untungnya Casper berhasil menghindari gigitan ibunya dengan mencolokkan sikat WC yang kotor ke mulut ibunya. Tapi si ibu terus mengejarnya, hingga akhirnya terpental di cium mobil. Bahkan orang yang di mobil tersebut pun terkena kutukan saat ditatap oleh Casper. Lalu saat Casper berusaha melarikan diri, tiba-tiba dia bertemu dengan Becky. Dan sesaat setelah masing-masing menceritakan apa yang dialami dan sadar kutukan itu sedang berlangsung, maka mereka memutuskan untuk menemui yang lainnya di lapangan football. Namun sayang, mereka sudah terlambat. Semua orang di lapangan tersebut sudah menjadi Zimon. Dan di tengah lapangan tersebut terlihat Lucy, Charlotte, Patrick, dan Dash sedang berusaha keluar. Tapi tiba-tiba ada satu Zimon yang bangkit dan membangunkan yang lainnya, sehingga mereka kabur menuju tempat Seth.
Singkat cerita, sesampainya di rumah Seth, ternyata dia tidak ada. Lalu setelah Casper dan Becky menjelaskan apa yang terjadi, tiba-tiba Seth datang dengan 2 buah cangkir antiknya. Kemudian setelah ditanyakan dari mana dan dengan berapa banyak orang dia telah bertatapan, Seth memberikan penjelasan yang sangat panjang. Lalu tiba-tiba salah satu orang yang ditemuinya tadi berdiri di belakang mereka dan sudah menjadi Zimon. Tapi Seth yang tidak menyadarinya malah mendekatinya. Dan Zimon tersebut justru menyerang Des dan dirinya. Tapi cuma melet-melet sih. Nah, untungnya Becky berhasil menghabisi Zimon tersebut. Dan akhirnya dia sadar bahwa kutukan itu sedang terjadi. Dan saat berdebat kemana mereka akan pergi, tiba-tiba Zimon lain datang dan berusaha masuk. Sehingga mereka memutuskan untuk mempersiapkan senjata dan kabur dari situ. Sementara itu Casper yang masih bersedih atas kematian ibunya berhasil diajak oleh Becky untuk segera pergi dari situ juga. Dan setelah berhasil menghindari serangan Zimon yang teramat sangat tidak barbar ini, akhirnya mereka berhasil masuk ke mobil milik Seth dan pergi dari situ. Scene beralih ke toko kakeknya Casper. Nah, di situ kakeknya yang datang dari acara penghargaan kaget melihat guci antiknya pecah. Dan mereka yang sampai ke situ pun kaget melihat kakeknya yang sudah ada di dalam. Nah, di tempat itu, sang kakek melihat ada Zimon yang berjoget-joget di depan pintu. Lalu dia menanyakan mengenai hal yang mereka ucapkan saat guci itu pecah. Dan setelah menjelaskan semuanya, sang kakek yang akan memberikan solusi tiba-tiba terpengaruh dan mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu lagi-lagi mereka didatangi oleh Zimon yang berjoget-joget di depan pintu. Dan di saat-saat terakhirnya, sang kakek sempat mengatakan gali. Lalu mereka mengurungnya di dalam sebuah peti. Nah, berdasarkan buku petunjuk dari sang kakek, dijelaskan bahwa untuk menghilangkan kutukan itu sebelum fajar, maka mereka harus mempersiapkan beberapa elemen. Pertama, guci baru untuk tempat abunya. Kedua, tengkorak manusia sebagai tutupnya. Ketiga, hati katak untuk membuatnya hidup. Dan yang keempat, sebuah jam. Dan barang-barang tersebut bisa mereka dapatkan di kampus. Jadi mereka harus pergi ke sana. Singkat cerita, setelah mempersiapkan senjata dan akan berangkat ke kampus, tiba-tiba para Zimon berdatangan, sehingga mereka harus keluar dari pintu belakang. Namun di situ pun ternyata sudah ada banyak Zimon. Tapi setelah berhasil mengalahkan para Zimon melalui pertarungan yang sangat epik, mereka pun akhirnya selamat. Nah, di perjalanan, Patrick yang cemburu melihat Charlotte lebih perhatian kepada Casper. Anjay, ada anjing pada ngamuk, anjay memang. Malah gue yang kena jumpscare, anjir. Lanjut. Nah, di perjalanan, Patrick yang cemburu melihat Charlotte lebih perhatian kepada Casper memutuskan untuk keluar. Tapi tidak lama kemudian, para Zimon berdatangan dan menyerangnya. So, does this mean you're single? Dan saat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh Zimon yang tadi menabrak ibunya Casper. Untungnya mereka berhasil menghalau Zimon tersebut setelah Casper menyerahkan granat ke tangan Zimon itu. Petualangan mereka pun masih belum mulus karena ternyata bahan bakar mobil mereka habis, sehingga mereka harus mendorong mobil tersebut ke sebuah pom. Nah, karena menghindari kontak mata, sementara mereka harus membayar bahan bakar tersebut, maka Charlotte dan Casper berpura-pura membeli kacamata. Tapi tiba-tiba di luar, Seth menyenggol rak oli dan menyebabkan penjaga pom tersebut keluar. Dan sayangnya, sarung wajah yang digunakan oleh Seth tidak bekerja, sehingga penjaga pom tersebut pun terpengaruh dan menghabisi dirinya sendiri. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di kampus. Nah, sebelum menjalankan misinya, mereka membagi tugas. Lucy dan Seth pergi ke lab untuk mencari hati katak. Charlotte dan Becky pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang kakek buyut Casper. Des pergi mencari tengkorak.
sementara Casper bertugas menjaga mobil van mereka. Nah, pada momen ini terlihat Casper sangat pengecut. Dia bahkan kembali mengungkit bahwa seandainya tidak berusaha melihat guci tersebut, maka hal ini tidak akan terjadi. Tentunya secara tidak langsung dia menyalahkan Charlotte, walaupun dia tidak bermaksud seperti itu. Nah, di perpustakaan, Becky menjelaskan kepada Charlotte bahwa Casper bersikap seperti itu karena sebelum kehilangan ibu dan kakeknya akibat guci tersebut, dia sudah terlebih dahulu kehilangan ayahnya karena hal yang sama. Sehingga akhirnya Charlotte mengerti mengapa Casper sampai bersikap seperti tadi akibat kejadian malam ini. Dan karena Simon berdatangan, maka mereka segera kabur dari situ. Sementara itu di lab, Seth dan Lucy akhirnya berhasil mengambil hati katak tersebut. Dan tiba-tiba Josh yang sudah menjadi Simon datang. Tapi sesuai kutukannya, Lucy melakukan French kiss dengan Simon itu. Dan berhasil membuat Simon tersebut menjadi budaknya. Namun Seth yang tidak menyukainya langsung menghabisi Simon tersebut. Pada waktu yang bersamaan di luar, Casper dikagetkan oleh kehadiran Profesor Duffy. Dalam pembicaraan itu, Casper berusaha meminta Profesor Duffy untuk meninggalkannya tanpa menatap matanya. Dan hal ini menyebabkan Profesor Duffy menuduhnya menggunakan obat, sehingga Casper pun terpancing. Sehingga dalam sekejap Profesor Duffy pun terpengaruh. Lalu terpaksa Casper harus menghabisinya. Kemudian di saat yang bersamaan, Charlotte, Becky, Lucy, dan Seth kembali. Nah, pada momen ini, Casper meminta maaf atas kata-katanya yang seolah-olah menuduh mereka atas kejadian yang telah terjadi. Dan Charlotte yang dari tadi sudah memaafkannya mendekati dirinya. Namun sayangnya, saat jarak antara mereka berdua sudah sangat dekat, tiba-tiba para Simon yang mengejar Des berdatangan, sehingga mereka harus kabur dari situ. Nah, dari semua elemen yang mereka kumpulkan, hanya satu yang belum didapatkan, yaitu sebuah jam. Jadi berdasarkan informasi yang telah mereka dapatkan dan ingatan Casper terhadap apa yang telah dikatakan oleh almarhum kakeknya, maka terpecahkanlah bahwa elemen terakhir berupa jam tersebut terkubur bersama kakek buyutnya. Sehingga mereka harus menggali kuburan sang kakek buyut tersebut. Dan tiba-tiba Des bersikap aneh, bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Lalu saat ditanya, dia menjelaskan bahwa saat menjalankan misinya tadi, dia bertemu dengan Simon Tiffany yang terus menatapnya. Nah, karena teringat Tiffany sebelumnya adalah seorang wanita yang sangat cantik, sehingga dia pun tergoda dan mencoba melakukan sesuatu. Tapi rupanya adik kecilnya malah dimakan oleh Simon Tiffany tersebut. Ya iyalah bang, zombie kok lu kasih daging, ya disikat atuh bang. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mendapatkan jam berupa arloji saku dari kuburan sang kakek buyut. Namun Des yang mulai tidak karuan tiba-tiba memukul Lucy menggunakan guci yang akan mereka gunakan sebagai salah satu elemen tadi. Sehingga Casper terpaksa memukulnya hingga pingsan. Lalu tiba-tiba Simon Bird datang membawa bunga untuk Becky. Nah, Lucy yang berusaha menggodanya justru digigit. Di sini Becky berhasil meminta Simon Bird tersebut untuk pergi. Namun sayangnya Lucy yang telah tergigit menjadi terpengaruh dan mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu tidak lama kemudian bangkit menjadi Simon. Kemudian tanpa pikir panjang, Seth memberikan French kiss kepada Lucy, sehingga dia menjadi Simon yang menurut. Sementara itu, Des yang tambah tidak karuan pun berakhir setelah jatuh dari atas pohon dan disengat oleh lebah. Singkat cerita, karena waktu yang sudah semakin sempit, maka mereka memutuskan untuk segera menggabungkan semua elemen tadi. Namun sayangnya, guci yang telah disiapkan oleh Lucy tadi sudah dipecahkan oleh Des. Tapi untungnya, Simon Bird tadi membawa cangkir yang diberikan oleh Seth di awal film sebelumnya. Dan setelah semua elemen disatukan, tiba-tiba tengkorak tersebut menyala, tapi tidak terjadi apa-apa. Karena rupanya untuk melengkapi persyaratan tersebut, salah satu dari mereka harus mengorbankan nyawanya,
sehingga Casper memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun sebelum itu terjadi perpisahan yang sangat mengharukan dan sedikit romantis di sini. Kemudian saat akan melakukan eksekusi, tiba-tiba Simon Patrick datang, sehingga justru Becky lah yang tertembak. Dan sebelum tewas, Becky sempat memberikan granat kepada Casper untuk meledakkan Simon yang berdatangan. Lalu tiba-tiba Zimondes datang dan menyerang Casper, sehingga granat yang diberikan oleh Becky tadi terjatuh. Dan rupanya kematian Becky tidak berpengaruh apa-apa. Jadi artinya, nyawa yang harus dikorbankan adalah nyawa orang yang memecahkan gucinya, yaitu Casper. Sementara itu, Simon lain mulai berdatangan ke tempat itu. Untungnya di saat yang tepat, setelah mengalahkan Simon Patrick, Charlotte berhasil melemparkan granat tersebut kepada Casper. Kemudian scene kembali di toko barang antik milik kakeknya Casper dengan keadaan yang kembali normal. Ternyata pengorbanan Casper tadi berhasil menyelamatkan mereka semua. Artinya, kejadian yang mereka alami sebelumnya adalah nyata karena mereka semua mengingat kejadian yang telah mereka alami. Dan Casper pun berhasil mendapatkan Charlotte serta lulus dari universitasnya. Lalu film diakhiri dengan menampilkan Casper dan Charlotte yang bermesraan di toko kakeknya. Sampai tiba-tiba gucinya kembali terjatuh. Anjir.